KPU Provinsi dengan sekretariatnya memerintahkan untuk meng-MS-kan partai-partai politik ini, dan bagi yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar, ya, untuk mengundurkan diri dari KPU karena ini adalah perintah dari pimpinan, ya. Itu pimpinannya maksudnya KPU RI. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Ini benar-benar tindakan atau praktek yang sangat tidak demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal perjumpaan kita ini, saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikannya keberkahan hidup. Sahabat BN, sungguh sangat mengejutkan kita penyampaian dari wanita emas atau yang dikenal dengan Ibu Hasnaini, Ketua Partai Republik 1 atau PRS, yang mengemukakan bahwa kepadanya katanya dikatakan langsung oleh Ketua KPU. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan mereka sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua. Sahabat BN, indikasi ke arah ini tampak setelah ributnya verifikasi faktual partai baru-baru ini, di mana ada isu yang berkembang bahwa KPU daerah kabupaten kota diancam, diintimidasi, dan diperintahkan untuk meloloskan sejumlah partai walaupun dia belum memenuhi syarat untuk lolos. Kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh CNN Indonesia dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah anggota KPUD. Dia akan membeberkan soal beberapa poin penting. Kita dengarkan bersama kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh CNN Indonesia berikut ini. Ya, yang pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan. Itu ada partai yang berstatus BMS, ya, belum memenuhi syarat, yaitu Partai Gelora. Setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat, lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu dan merubah status belum memenuhi syarat Partai Gelora itu untuk memenuhi syarat. Itu di awal-awal bulan November kemarin. Lalu sekretariat menghubungi kami, para pimpinan komisioner, dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari KPU RI.
Tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno, BA sudah di-upload di Sipol, sehingga waktu itu tidak jadi kita MS-kan Partai Gelora yang berstatus belum memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di verifikasi perbaikan, ada beberapa yang belum memenuhi syarat, seperti tadi Gelora dan ada Garuda. Dan di verifikasi perbaikan itu sekitar jam 2 dini hari, salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar Partai Garuda di MS-kan dalam verifikasi administrasi sebelum kita lakukan verifikasi faktual. Akhirnya partai itu di MS-kan. Lalu beberapa hari kemudian kami dipanggil ya ke provinsi. Salah satu dipanggil itu ke ruangan salah satu komisioner, lalu kita dilarang membawa handphone diletakkan di luar, dan di dalam itu sudah ada KPU provinsi dengan sekretariatnya, memerintahkan untuk meng-MS-kan partai-partai politik ini, dan bagi yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar ya, untuk mengundurkan diri dari KPU, karena ini adalah perintah dari pimpinan ya. Itu pimpinan ini maksudnya KPU RI. Sehingga kita diperintahkan untuk meng-MS-kan semua, waktu itu semua di kabupaten kota ini semua di MS-kan, walaupun mereka tidak memenuhi syarat, tetap mereka harus di MS-kan. Lalu yang terakhir, waktu kami melakukan konsolnas di Jakarta, di Ancol, itu dihadiri oleh seluruh Indonesia 1 sampai 3 Desember, itu salah satu anggota KPU RI menyampaikan bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Dan di sambutan resmi, di arahan resmi, jadi semua ketua dan anggota KPU RI bersama sekjen masing-masing memberikan arahan di hadapan seluruh peserta yang kurang lebih 6.000 orang. Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan, kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Di forum itu beliau tidak menyebut arahannya. Arahan yang beliau sebut itu adalah, yang dimaksudkan itu adalah arahan yang sudah disampaikan oleh KPU provinsi ke kita untuk meng-MS-kan, dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke Solo, bertemu dengan anggota KPU yang mengatakan akan masuk rumah sakit tadi itu, bagi yang tidak mengikuti arahan itu. Di Solo itu disampaikanlah perintah ya untuk meng-MS-kan ya beberapa partai, antaranya Gelora, Garuda, PKN gitu. Di Solo ini rakor, tapi tidak semua yang mengikuti. Kebetulan saya tidak mengikuti. Yang mengikuti adalah divisi yang lain. Ancol saya ikut. Itu Pak Idam Khalid. Saya dengar serius. Di forum itu sejauh yang saya dengar tidak ada yang spesifik menyebut arahan itu. Paling mereka menyebut ya kalau pimpinan membuat kebijakan itu
pasti sudah ada pertimbangan. Baru hanya sekedar itu yang disampaikan oleh pimpinan lain, tidak spesifik bahwa ini perintah harus dilaksanakan, ada ancaman yang tadi itu. Nah itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti nih. Ancaman tidak, tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami di provinsi itu bagi yang kita ikut, silahkan keluar barisan, silahkan keluar gerbong. Itulah kira-kira maknanya, barangkali disuruh mundur atau bagi yang masih satu periode yang mengharap bisa bergabung lagi di periode berikutnya. Mungkin begitu tafsiran saya. Ya, tidak diluluskan. Ya, di tempat saya, kalau secara pribadi banyak anggota KPU yang tidak mengikuti, tapi kan secara kolektif akhirnya keputusan itu diambil dan ditetapkan. Sahabat BM, kalau begini sungguh menakutkan sekali bagi rakyat tentunya. Karena hal-hal seperti inilah yang akan menghancurkan demokrasi kita. Sebab ini adalah politik tipu muslihat. Kalau politik tipu muslihat ini yang dilakukan untuk melahirkan seorang pemimpin bangsa, apa jadinya nanti negara ini? Apa jadinya nanti bangsa ini ke depan? Sebab ini benar-benar tindakan atau praktek yang sangat tidak demokratis. Inilah praktek tipu muslihat yang benar-benar bejat kalau memang benar semua ini. Kalau demikian, sesungguhnya dapatlah dikatakan bahwa isu politik identitas yang dihembus-hembuskan selama ini adalah tampaknya untuk menutupi praktek politik tipu muslihat ini. Sebab kalau kita perhatikan, politik identitas tidak ada lagi di negeri ini. Kenapa dikatakan tidak ada lagi di negeri ini? Sebab negeri ini merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita diikat oleh Pancasila. Dalam Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin agama yang ada di Indonesia ini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana bisa politik identitas berjalan? Tidak bisa. Dan ini telah terbukti. Dulunya orang menghembuskan politik identitas itu identik dengan Anies Baswedan. Ternyata setelah 5 tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta, tidak ada kelihatan di sana politik identitas yang dimainkan oleh Anies. Bahkan pemeluk-pemeluk agama di Jakarta merasa sangat tentram, sangat damai, dan sangat tercipta kesetaraannya selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak ada politik identitas itu. Politik memang beridentitas. Tidak mungkinlah tidak beridentitas. Orang saja beridentitas semuanya. Identitas itu kan ciri-ciri. Politik identitas itu bisa saja politik identitas menurut partai masing-masing. Bisa saja. Tetapi anehnya, dikala menyebut politik identitas, sorotan langsung kepada Islam yang mengatakan kalau politik identitas itu negatif, artinya setiba di Islam. Ini tampaknya adalah upaya untuk menutupi politik tipu muslihat ini. Jangan dihembuskannya politik identitas sehingga orang takut menyebut-nyebut Islam jadinya. Tetapi ketika ketakutan orang datang, maka bermainlah politik tipu muslihat ini yang memainkan
data-data di sipol, yang memainkan data-data lainnya di IT, yang memainkan segala tipu daya, termasuk juga mungkin nanti bisa memainkan sogok menyogok, suap menyuap, baik melalui amplop maupun melalui pemberian sembako. Jadi sahabat BN, politik tipu muslihat ini akan mengupayakan agar rakyat selalu miskin. Sebab kalau rakyat miskin di suatu negara, politik tipu muslihat akan bisa dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Dengan memainkan tipu muslihat, rakyat bisa hanya diberikan 1 bungkus sembako untuk memenangkan seorang calon. Rakyat hanya bisa diberikan 1 amplop untuk memilih seorang calon. Dan tipu muslihat juga mengupayakan agar rakyat selalu bodoh. Ketika rakyat bodoh, politik tipu muslihat akan bisa bermain dengan cara memainkan IT. Bagaimana tidak bisa memainkan IT? Ketika rakyat bodoh, tidak tahu apa itu IT. Ketika rakyat tidak sekolah, ketika rakyat tidak ada pendidikan, ketika rakyat buta informasi. Jadi dengan demikian, politik tipu muslihat inilah yang sangat berbahaya di negara kita. Tampaknya sahabat, politik tipu muslihat ini sangat dekat dengan komunis. Sebab pengalaman kita dulu, ketika Partai Komunis Indonesia PKI dulu, itu rakyat memang bisa ditakut-takuti waktu itu. Sehingga banyak ulama yang dibunuh. Sehingga banyak antrian minyak tanah. Jadi politik tipu muslihat ini tampaknya sangat dekat dengan ideologi PKI, komunis. Kalau upaya pembodohan masyarakat, upaya pemiskinan masyarakat berlangsung, memang dia akan berupaya untuk menghambat perkembangan agama. Sebab kalau agama berkembang, apakah itu Islam, apakah itu Kristen, apakah itu Hindu, Buddha, Konghucu, kalau agama itu berkembang, maka tokoh-tokoh agama bisa mencerdaskan pemeluknya masing-masing. Kalau pemeluk agama sudah cerdas, sudah jelas, politik tipu muslihat tidak akan bisa berkembang. Kenapa tidak bisa berkembang? Karena rakyat tidak bodoh lagi. Karena sudah dicerdaskan oleh agama. Rakyat tidak miskin lagi. Karena rakyat yang cerdas, dia akan bisa sejahtera. Karena dia dengan akalnya bisa mensejahterakan hidupnya. Tadi sahabat BN, memang takut sekali orang-orang penganut politik tipu muslihat ini dengan orang-orang yang punya orientasi mengembangkan agama, menganut agamanya, dan menjalankan agamanya. Karena agama apapun, kalau agama itu berkembang, maka dia akan mencerdaskan umatnya. Kalau umatnya sudah cerdas, dia tidak bisa lagi dibodoh-bodohi. Kalau dia tidak bisa dibodoh-bodohi, maka langkah politik tipu muslihat tidak akan bisa jalan. Kembali pada persoalan ini, sahabat. Kita sekarang ini memang dihadapkan kepada upaya memberantas politik tipu muslihat ini. Karena itu, laporan tentang kecurangan yang terjadi ketika berlangsung verifikasi parpol baru lalu harus diperjuangkan untuk ditindaklanjuti oleh DKPP. Siapapun yang bermain di KPU maupun di Bawaslu sekalipun, kalau ada yang bermain tentang praktek manipulasi data dan praktek intimidasi, ancam-mengancam, dan memerintahkan pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diusut tuntas. Sehingga KPU bersih dalam menghadapi
penyelenggaraan pemilu pada tahapan-tahapan berikutnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sungguh tidak bisa dibiarkan. Kalau berlangsung seperti ini, kita tidak dapat membayangkan betapa mubazirnya nanti uang yang triliunan habis untuk biaya pemilu ini kalau hanya pelaksanaan pemilu acak-acakan saja, penuh dengan politik tipu muslihat. Baru pada tahapan awal sudah begini ributnya. Apalagi sahabat, dengan adanya persoalan dugaan pelecehan seksual yang dikemukakan oleh wanita emas ini. Sahabat, kalaulah partai PRS ini lolos, tentu ini akan diam saja. Tidak akan terbongkar. Kalau tidak terbongkar, sungguh apa jadinya kita melaksanakan pemilu? Kalau jauh hari sebelum tahap demi tahap pemilu dilaksanakan, pemenangnya sudah ketahui. Lebih bobrok lagi ini dibandingkan dengan Orde Baru, sahabat sekalian. Kalau ini terjadi, kalau ini berlangsung, sungguh kita kecewa dengan era reformasi ini yang lebih bobrok dari era Orde Baru. Apa gunanya kita melaksanakan pemilu, menghabiskan uang triliunan rupiah, kalau hanya untuk menyelenggarakan pemilu acak-acakan, pemilu yang dilaksanakan dengan politik tipu muslihat. Kepada pihak-pihak yang bermain, apakah oligarki atau pihak manapun, tolonglah sadari bahwa apa yang Anda lakukan ini tidak baik. Tidak baik untuk bangsa, tidak baik untuk negara ke depan, tidak baik untuk demokrasi. Tolonglah sadari, cintailah negara dan bangsa kita ini. Tolong Anda cintai. Sadarilah bahwa kita harus bersyukur telah bisa hidup di negara merdeka ini, yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita dulunya dengan darah dan air mata serta harta benda tanpa mereka mengharapkan kekuasaan. Kenapa kini setelah kita tinggal menikmati, kok kita jalani demokrasi kita dengan cara begini? Tolong sadari, tolonglah sadari, dan yakinlah bahwa tatkala perbuatan buruk dilakukan siapapun juga, lambat laun akan terbongkar. Semakin lama baru terbongkar, akan semakin besar terbongkarnya nanti. Semakin tinggi Anda memanjat kayu baru jatuh, semakin fatal jatuh Anda nanti. Jangan bangga Anda bisa melaksanakan politik tipu muslihat. Anda sukses hari ini, Anda hanya menunggu hari kehancuran. Sadarilah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.